Shalom. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru yang diberkati oleh Tuhan. Masih semangat ini? Yeay. Ya, terima kasih yang pertama atas kesempatannya. Terima kasih kepada pimpinan sekolah yang mengizinkan saya untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif sekolah kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini. Ya, terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang sudah menyediakan waktunya, ya, tapi tidak dengan makanannya. Baik, mari kita masuk ke diseminasi tentang budaya positif sekolah. Nah, sebelum lanjut pada forum diseminasi, kita akan membuat kesepakatan forum terlebih dahulu agar forum kita kali ini bisa berjalan dengan lancar, ya kan? Nah, saya di sini memberikan contoh. Di sini ada menghargai siapapun. Jadi misalkan kalau ada orang-orang yang memberikan pendapat, ya kita saling menghargai, ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Tapi mungkin sebentar juga, selain menjadi pendengar yang baik, sebenarnya saya juga mengharapkan ada feedback dari rekan-rekan guru terkait dengan materi kita saat ini. Adakah mungkin peraturan lain yang perlu kita terapkan dalam forum kali ini? Ada usulan mungkin? Tepat waktu. Ini tepat waktu mulai atau tepat waktu selesai? Ya. Informasinya mengenai waktu karena kami harus membuat ini dalam waktu 60 sampai 120 menit. Jadi ya kalau tepat waktu berarti sekitar 60 menit. Ya. Ada mungkin yang lain? Tekun. Yang bagaimana ini? Tekun. Tekun mengikuti. Nah, ada yang lain mungkin? Ada tambahan atau hanya sebatas ini kesepakatan kita? Apa? Oh, HP di silent. Diheningkan. Ya. Atau digetarkan saja ya. Ada tambahan? Izin ketika keluar ruangan. Izin ketika keluar ruangan. Kalau masuk saja ya. Ada tambahan? Konsumsi dipercepat. Nah, tadi kan konsumsi direalisasikan. Oh, tadi kan disampaikan terima kasih karena menyediakan waktu tapi tidak menyediakan makanan. Ada mungkin tambahan terkait dengan kesepakatan forum kita di siang hari ini? Dengan waktu yang ada saya kira ini. Oh, sudah pas ini. Oke, baik. Ini saya bacakan kembali kesepakatan forum diseminasi kita di siang hari ini. Yang pertama yaitu menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, tepat waktu. Jadi tepat waktu selesai, jadi kita mengefektifkan waktu. Yang keempat, tekun mengikuti kegiatan. Yang kelima, HP diheningkan. Jadi silakan HP mungkin dibuat dalam keadaan hening, silent. Nah. Dan yang keenam, izin ketika keluar ruangan. Ya, jadi mungkin akan ke toilet, ya boleh, yang penting, ya betul, minta izin. Ya, kita sepakat ya? Mau ketuk ini. Ketuk saja, Pak. Ya. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang materi budaya positif, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang sekiranya ini akan mencoba mengantarkan kita bagaimana mempelajari tentang budaya positif dan mengapa budaya positif itu memang
penting untuk kita pelajari. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah? Ada mungkin pendapat atau refleksi dari rekan guru sekalian? Apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah? Atau tidak penting? Nah, supaya ada rasa aman dan nyaman. Supaya murid-murid betah. Oke. Tunggu mau ulang. Nah, apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah? Supaya peserta didik merasa aman dan nyaman. Baik, supaya peserta didik merasa aman dan nyaman dalam belajar. Iya, kalau dalam bermain kan kadang-kadang tetap aman kan, nyaman. Cuma kalau bermain itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Fokus dalam belajar. Ada mungkin tambahan? Supaya tindakan-tindakan positif hadir di lingkungan sekolah. Supaya tindakan-tindakan positif hadir di lingkungan sekolah. Yang seperti apa itu, Pak Bapak Arno? Jadi misalnya suka memaafkan orang lain. Oh, suka memaafkan orang lain, ya. Apa lagi? Ada lagi? Saya mau sambung apa yang dikatakan oleh Pak Arno. Ah. Jadi maksudnya dengan adanya lingkungan positif itu memberi pengaruh pada munculnya perilaku positif dalam diri murid maupun guru atau seluruh warga sekolah. Ya, Kemudian yang berikut, anak jadi betah, tidak akan bolos lagi, betah dan merasa bahagia berada di lingkungan sekolah. ya, kita ambil mungkin kata yang terakhir. Anak merasa bahagia nantinya ketika berada di lingkungan sekolah. Jadi itu juga yang kita harapkan nanti, sesuai juga dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Memang tujuan akhirnya kita mengharapkan apa yang kita lakukan nantinya, kita menuntun murid-murid kita, tujuan akhirnya anak itu merasa bahagia. Yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Bagaimana kira-kira kalau Bapak Ibu mencoba berefleksi? Kegairahan belajar. Ya, menumbuhkan kegairahan dalam belajar. Itu cara yang Ibu lakukan ya, untuk menciptakan suasana positif di sekolah, menumbuhkan kegairahan belajar. Nah, kalau Ibu Arul ini? Ya, kalau saya sebagai guru, ya untuk menciptakan suasana positif, ya dari diri sendiri memberi contoh, misalnya tidak terlambat masuk kelas, tidak terlambat masuk sekolah. Oh ya, menjadi teladan ya, untuk menciptakan suasana positif itu memberikan contoh yang baik, menjadi teladan yang baik ya. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga, yang ingin menjawab mungkin nanti disimpan untuk pertanyaan ketiga. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa kira-kira? Ada hubungannya tidak? Ada. Supaya siswa lebih semangat belajar. Jadi kalau misalkan suasana kelas itu positif, ya siswa juga jadi lebih semangat belajar. Ada mungkin hal yang lain dari hasil refleksi diri Bapak Ibu? Hubungan suasana, menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Apakah di kelas kita membuat proses pembelajarannya berpihak pada murid? Saya pikir upaya kita untuk menciptakan suasana yang positif
itu merupakan salah satu cara kita untuk melaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh iya. Jadi suasana yang positif yang kita hadirkan itu dalam rangka untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran yang tentu saja berpihak pada murid atau memberi prioritas pada kebutuhan murid. Ya, ya. Jadi memang hubungannya ternyata proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu, ketika kita mampu membuat pembelajaran, suasana pembelajaran itu positif bagi ya murid-murid kita. Dan yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda atau kita semua masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Apakah penerapan disiplin di sekolah kita sudah efektif? Belum. Belum karena apa? Belum berarti ya belum efektif juga atau belum 100% itu. Ya, karena alasannya Boleh bilang. masa Anda bisa bilang? Jadi memang belum efektif karena masih sementara belajar menuju kepada kesempurnaan. ya, jadi semuanya belajar untuk menuju yang efektif itu. Ya, jadi memang masih dalam kita juga semua ini masih dalam proses belajar untuk menerapkan disiplin itu secara efektif. Ya, ada mungkin pendapat dari rekan guru yang lain? Ya, seperti dikatakan memang belum efektif, Hmm. tapi akan menuju, sehingga di bawah situ bilang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan. Oh iya, jadi memang belum efektif. Jadi efektif. Iya, masih ada yang harus kita perbaiki dan kita kembangkan, baik kita sebagai guru maupun kita sebagai memang warga sekolah, ya. Baik. Baiklah Bapak Ibu guru, dalam diseminasi kita di siang hari ini, kita akan mempelajari konsep inti tentang budaya positif. Adapun yang akan kita pelajari dalam diseminasi kali ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita masuk pada perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu guru, berbeda dengan cara belajar yang mungkin sering guru lakukan sebelumnya, kita harus mencoba merubah paradigma belajar kita pada pembelajaran di masa saat ini. Pada paradigma yang baru, pembelajaran dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran ini harus bergantung pada apa yang menjadi kebutuhan murid kita. Sehingga murid kita, para peserta didik, belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita tahu profil pelajar Pancasila itu dimensinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi itu
tujuan kita ketika kita membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, tujuannya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, namun Bapak Ibu guru, dalam posisi kita sebagai guru, kita seringkali merasa harus mengontrol murid kita. Namun ada miskonsepsi tentang bagaimana kita mengontrol murid kita. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Bapak Ibu guru, pada kenyataannya sebenarnya setiap orang itu memiliki keputusan secara sadar untuk mengontrol diri mereka sendiri. Kalaupun kita sebagai guru merasa bahwa kita bisa mengontrol murid, yang terjadi sebenarnya adalah murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Jadi ketika kita melihat para peserta didik, murid kita ternyata mendengar apa yang kita minta, kita ajarkan, sebenarnya pada posisi tersebut sang murid mengizinkan agar dia itu dikontrol oleh guru. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini berupa bujukan. Nah, terkadang kita sebagai guru memberi penguatan positif, memberi bujukan kepada murid kita untuk melakukan suatu hal yang kita minta. Namun, sampai pada satu waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan sadar dan kemudian dia akan mencoba menolak apa yang kita minta. Atau bisa jadi mungkin dia akan tetap melakukannya, tapi dia akan bergantung pada apa yang menjadi bujukan kita. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu guru, mungkin saja ini yang paling sering kita lakukan. Ketika misalkan ada seorang murid melakukan kesalahan, akhirnya kita mencoba menasihatinya, berdialog dengannya, yang sering kita lakukan membuat dia merasa bersalah, merasa rendah, dengan harapan dia nantinya tersadar, dia merubah perilakunya, dan mungkin karakternya akan berubah menjadi lebih positif. Itu merupakan salah satu ilusi. Jadi kemungkinan Bapak Ibu guru itu salah satu hal yang mungkin salah dalam apa yang kita terapkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu guru, setiap orang itu memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk membuat keputusan terhadap dirinya sendiri. Kita sebagai orang dewasa memang seringkali merasa bahwa orang yang lebih muda daripada kita harus menghormati kita sebagai orang dewasa. Jadi seringkali kita sebagai orang dewasa cenderung memaksa mereka, para murid ini, untuk melakukan hal-hal yang kita minta. Namun sebenarnya kembali lagi tadi, kemungkinan murid-murid kita itu hanya mengizinkan dirinya untuk dikontrol pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu guru, bagaimana kita akan mengubah paradigma kita
dari paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen Covey, ada beberapa hal yang harus kita ubah pada paradigma kita. Misalkan, realitas kebutuhan kita sama. Dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol sebenarnya realitas atau kebutuhan kita masing-masing individu itu berbeda-beda. Kemudian, pada stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, seperti yang kita pelajari tadi, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita juga harus merubah pemikiran ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya terjadi adalah dalam teori kontrol, kita berusaha untuk memahami, bukan mengubah pikiran orang lain, tapi kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau dalam stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol, setiap perilaku itu pasti memiliki suatu tujuan. Pemikiran bahwa orang lain bisa mengontrol saya, kita harus rubah pemikiran tersebut. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Begitu juga dengan murid-murid kita. Hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Kalaupun mereka melakukan apa yang kita minta, kita perintahkan, ya kembali lagi dalam pembelajaran kita tadi, itu kemungkinan karena mereka mengizinkan diri mereka itu diperintah oleh orang lain. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol murid-murid kita. Pada kenyataannya, kita tidak bisa mengontrol murid kita. Mereka hanya bisa mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bapak Ibu guru, dalam pembelajaran di paradigma baru ini, kita tidak bisa melakukan pemaksaan kepada murid kita. Kita harus mencoba untuk berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru, sehingga murid-murid kita bisa memilih apa yang menjadi sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Kemudian dalam stimulus respon, itu model berpikirnya menang atau kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Namun dalam teori kontrol, setiap pihak itu memiliki atau berasa menang, berpikir menang. Jadi di sini ada tidak ada yang merasa kalah, atau bisa kita sebut ya win-win solution. Selanjutnya kita masuk dalam disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini olehnya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi, sebagai pendidik,
tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri mereka sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Sebelumnya tadi kita mempelajari tentang teori kontrol, bahwa setiap perilaku, setiap perbuatan itu pasti mempunyai tujuan. Kemudian ada seorang pakar bernama Diana Gossen. Dia mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka itu akan memotivasi mereka secara intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, sehingga akan menggerakkan mereka, memotivasi mereka secara individu untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, dalam berbagai institusi dan organisasi telah ditetapkan berbagai nilai-nilai kebajikan. Misalkan kita dalam dunia pendidikan terdapat yang namanya profil pelajar Pancasila. Begitupun dalam organisasi ataupun institusi yang lain, mereka telah menetapkan nilai-nilai kebajikan mereka sendiri. Namun kalau kita perhatikan, sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang ada itu ya hampir sama antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup itu kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ada juga kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk diterima, yaitu dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi artinya di sini ya kebutuhan kita manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Jadi di sini ada harga diri, keinginan kita untuk dianggap dalam kepemimpinan kita, pengakuan saat kita berprestasi, ataupun diakui dan didengar oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, atau di mana kita bebas untuk melakukan pilihan, atau kita bebas untuk memilih. Seperti ya
mencoba hal-hal yang baru, melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar akan kesenangan. Jadi seperti ya bermain, segala sesuatu yang bisa membuat kita merasa senang. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru, kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu Guru, mengapa kira-kira kita melakukan suatu hal? Apakah ada dorongan yang mungkin berasal dari lingkungan sekitar ketika kita melakukan suatu hal? Atau mungkin ada motivasi dari dalam diri kita ketika kita melakukan hal tersebut? Menurut Diana Goosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah motivasi terendah ketika manusia ingin berperilaku. Biasanya orang yang tergerak melakukan sesuatu karena motivasi ini, dalam diri mereka akan bertanya, apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak melakukan suatu hal. Jadi kalau misalkan kita contohkan, kalau kita berkendara dengan kendaraan motor, kita menggunakan helm. Untuk apa? Untuk bisa tidak ditilang oleh polisi ketika bertemu dengan polisi di jalan, kita tidak ditilang. Ya. Tapi ketika hari Minggu, seperti yang pendeta sampaikan di ibadah waktu lalu, kalau hari Minggu tidak menggunakan helm. Nah, mungkin itu karena motivasinya agar dia tidak ditilang kalau menggunakan helm pada hari-hari tertentu saja. Kemudian motivasi yang setingkat di atasnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau tadi kasusnya menggunakan helm, kita menggunakan helm hanya untuk agar bisa orang lain lihat kita patuh terhadap lalu lintas. Jadi ini salah satu contoh motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang yang termotivasi akan hal ini bertanya-tanya dalam diri mereka, apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan suatu hal. Dan contoh tadi, pakai helm tujuannya agar dia bisa dihargai oleh orang lain. Dan 2 motivasi yang awal ini adalah motivasi yang bersifat eksternal atau ekstrinsik, karena dia dorongannya berasal dari luar diri. Dan yang terakhir, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya tadi kalau penggunaan helm, apa sebenarnya manfaat kita menggunakan helm saat berkendara bermotor? Ya, pastinya tujuannya sebenarnya adalah keamanan. Ketika kita menggunakan helm saat berkendara bermotor, kita merasa aman. Ya, kalaupun terjadi kecelakaan, ya paling tidak kita akan tahu bahwa
ya kepala kita masih aman. Nah, Bapak Ibu guru, dalam penegakan disiplin di sekolah, seorang guru akan menerapkan disiplin bila mana ada murid yang melakukan pelanggaran. Nah, bila mana ada murid yang melakukan pelanggaran, apa yang akan kita terapkan? Hukuman atau konsekuensi? Apa perbedaan di antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman, dia itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya, bersifat tiba-tiba. Bersifat satu arah. Dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau contohnya misalkan ada anak yang terlambat masuk kelas, diberi hukuman. Berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Nah, itu contoh hukuman. Kalau konsekuensi, dia itu bersifat terencana. Artinya dia merupakan suatu peraturan yang sudah disepakati bersama. Jadi bila mana ada murid yang terlambat, maka akan diberi konsekuensi sesuai dengan apa yang sudah diatur sebelumnya. Namun di sini kondisinya murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia akan menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dia lakukan. Dan guru pada saat itu hanya memonitor murid yang melakukan konsekuensi atas pelanggaran yang dia lakukan. Nah, dalam disiplin positif diperkenalkan tentang restitusi. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pada proses restitusi ini akan ada dialog antara murid dengan guru, di mana guru akan menuntun murid agar murid dapat berpikir untuk mencari solusi atas kesalahan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Pada masing-masing baik hukum, konsekuensi, dan restitusi ini akan memberikan dampak bagi seorang murid. Ketika mendapatkan hukuman, kemungkinan di kemudian waktu seorang murid akan berusaha menghindari hukuman atau menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan. Pada konsekuensi dampaknya, seorang murid kemudian akan mencoba menaati menaati peraturan yang berlaku. Sedangkan pada restitusi akan bangkit dorongan dari dalam dirinya sendiri agar dia bisa memperbaiki perilakunya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Ada berbagai posisi kontrol guru, dan mungkin saja salah satu di antaranya sering kita terapkan dalam keseharian kita. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi pada posisi kontrol ini, seorang guru biasanya langsung memberikan hukuman, itu baik secara fisik maupun verbal bagi murid yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini,
guru berdialog dengan murid yang melakukan pelanggaran dengan suara yang lebih rendah, lebih tenang, namun berusaha membuat murid tersebut merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi pada posisi kontrol ini, guru dan muridnya ya terlihat memiliki hubungan yang baik. Ya seringkali walaupun murid telah melakukan pelanggaran, ya seringkali dalam penanganannya ada selingan humor yang terselip di situ, karena guru ingin membuat murid tersebut merasa nyaman. Ada positif dan negatifnya sebenarnya Bapak Ibu guru. Positifnya mungkin terjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid. Namun negatifnya ketika nantinya guru meninggalkan murid tersebut, ya murid tersebut akan merasa kecewa karena telah ditinggalkan oleh gurunya. Atau dalam melakukan sesuatu, murid tersebut memiliki alasan hanya karena senang terhadap guru tertentu. Itu negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau ini atau ya pengamat, posisi kontrol ini biasanya di mana seorang guru itu tanpa memikirkan hubungan antara murid dengan guru, dia menegakkan peraturan yang ada, memberikan konsekuensi atas pelanggaran dari yang dilakukan seorang murid. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, seorang yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer biasanya telah memiliki kemampuan posisi kontrol sebagai teman atau juga sebagai pemantau. Namun ketika kita menginginkan murid itu menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bertanggung jawab, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Pada posisi kontrol sebagai seorang manajer, kita melakukan dialog dengan murid yang melakukan pelanggaran. Kita akan membuat murid tersebut untuk berpikir, mencari tahu yang sebenarnya menjadi kebutuhannya seperti apa, yang menjadi kebutuhan orang lain itu seperti apa, dan berpikir untuk menganalisis dan mencari solusi atas apa yang sudah dia lakukan, pelanggaran yang sudah dia lakukan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu guru, dari 5 posisi kontrol ini, tujuan akhirnya adalah menempatkan posisi kita sebagai manajer. Pada kehidupan sehari-hari memang sebenarnya kita dapat kembali memposisikan diri kita sebagai teman atau juga sebagai pemantau. Tapi bila kita ingin murid kita merdeka dan bertanggung jawab atas apa yang atas perilaku mereka, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kemudian ini adalah contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Jadi di sini ada kasus di mana seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, biasanya kita akan mengatakan, hormat pada bendera selama 1 jam. Seorang penghukum akan memberikan hukuman fisik bagi murid yang melanggar tadi. Namun apabila kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, kita akan mengatakan contoh seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi kalimat tersebut akan membuat murid itu merasa rendah diri, merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan. Jika seorang guru memposisikan sebagai teman, dia akan berkata seperti ini biasanya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi itu kita ya membuat murid merasa nyaman. Tapi posisi kontrol tersebut harusnya masih ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi posisi kontrol sebagai pemantau ini dia akan berdasar pada peraturan sekolah yang sudah ada. Pemberian konsekuensi atau pelanggaran yang sudah dilakukan. Dan ketika dia memerintahkan untuk membeli atributnya ke koperasi, maka di sini guru akan mengamati perilaku murid tersebut. Apakah benar dia akan membeli atributnya di koperasi, atau apakah dia nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian yang terakhir, ketika seorang guru memposisikan diri sebagai manajer, dia akan berdialog dengan murid yang melakukan pelanggaran tersebut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi seperti yang kita pelajari tadi, posisi kontrol sebagai manajer, maka guru akan mencoba menggali apakah murid tersebut akan sadar akan apa yang sudah dia lakukan. Dan kemudian murid itu akan diajak untuk berpikir, mencari solusi atas perilaku yang sudah dia lakukan tersebut. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang posisi kontrol. Nah, kita mencoba mencari tahu kira-kira kita saat ini ada di posisi kontrol yang mana. Nah, namun kali ini kita coba mengevaluasi apa yang kita pelajari tadi. Di sini akan ada beberapa kalimat yang muncul dan kita coba mengidentifikasi kira-kira kalimat yang muncul ini ada pada posisi kontrol yang mana, ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Ya. Membuat merasa bersalah? Ya, membuat merasa bersalah. Ye, tepuk tangan. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah ini membuat rasa bersalah? Atau jangan-jangan ini lebih mirip seperti pemantau? Bisa juga sebagai pemantau, ya. Berarti Ya. tidak tahu ada konsekuensi karena tidak pernah benar. Berarti ada yang benar. Iya. Ini pembuat rasa bersalah atau pemantau? Pemantau bisa. Semua Oke. rasa bersalah. Boleh kan?
Jadi yang mana ini? Membuat rasa bersalah. Oh ya, Tergantung nada. kita simpan mungkin. Kita coba yang ketiga ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer ya, karena di sini menanyakan tentang rencana untuk menyelesaikan masalah yang dia buat itu, ya. Kalian ini, ayolah lakukan demi Bapak ya. Apa ini? Apa? Teman, karena ini memang dari membaca kalimat ini sepertinya antara guru dan murid itu sudah akrab ya. Jadi memang dari kalimat ini terlihat bahwa ini guru memposisikan diri sebagai teman. Ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini kira-kira? Pemantau, ya. Karena di sini sang guru menjelaskan tentang konsekuensi ketika dia tidak mengerjakan tugas. Karena ada konsekuensi di situ. Berarti di sini guru memposisikan diri dia sebagai pemantau, ya. Mudah ini? Berarti kira-kira kalau kita berefleksi pada diri kita sendiri, kira-kira kita ada di posisi apa dalam praktik kita, dalam kehidupan, dalam keseharian kita? Apa kira-kira? Kalau Ibu minta, bisa pemantau, bisa teman, ya. Atau soal 55 ini, ya. Kalau saya secara pribadi sih mau bilang teman juga, nggak ada peserta didik yang sangat-sangat dekat sekali, karena memang paling sering kalau saya berefleksi secara pribadi, saya sering memposisikan diri sebagai pemantau, ya. Jadi tinggal baca aturan, kalau melanggar ya ada ada hukumannya, ada konsekuensinya, ya. Iya. Kalau kita niat membuat merasa bersalah dan penghukum, Duh, jahat sekali. dia memantau. Ya, memang ada positif dan negatifnya. Misalkan teman, itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya dia ada hubungan yang terjalin, keakraban yang terjalin antara guru dan murid. Tapi ketika ada bagian negatifnya, ketika sang murid itu melakukan kesalahan, hubungan itu terkadang mempengaruhi, ya. Iya, betul sekali. Nah, Bapak Ibu Guru, tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu akan melandasi nantinya untuk dibuatkan tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa Pak Emar? Ibu Guru? Supaya gampang diingat. Oh ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu nantinya itu akan memotivasi dari dalam diri murid tersebut. Kalau peraturan kelas itu yaitu bersifat eksternal atau ekstrinsik. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut itu biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga keyakinan kelas ini mudah untuk diterapkan. Dan dalam pembuatan keyakinan kelas, semua warga sekolah, warga kelas, jadi murid-murid juga akan dilibatkan
saat membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu Guru, dalam memposisikan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas. Jadi pada tahapan ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari merasa gagal menjadi orang yang merasa sukses. Biasanya kita akan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi seperti apa yang kita pelajari tadi, bahwa setiap perbuatan dan perilaku itu pasti ada tujuannya. Setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, biasanya kita akan menggunakan kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi itu adalah contoh kalimat yang dilakukan, yang dinyatakan pada validasi tindakan yang salah. Dan tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi pertanyaan yang akan diajukan nantinya ini akan memotivasi murid yang melakukan kesalahan tersebut. Dia akan termotivasi dari dalam ketika dia mendapatkan solusi atas masalah yang dia hadapi. Adapun contoh pernyataan atau kalimat yang dikemukakan, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini akan ditanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dia langgar sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Guru, ini adalah pembelajaran tentang disiplin positif yang semoga nantinya bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah ini, di kelas kita, agar nantinya kita bisa menghasilkan murid-murid yang lebih bertanggung jawab dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup,
dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak karena sudah menyediakan waktunya di siang hari ini untuk mengikuti diseminasi saya tentang budaya positif di sekolah. Untuk menutup kegiatan kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh minta tolong Ibu Arsita. Iya.